Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ailal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa hurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah di kelas 9, apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat, dan saya berdoa untuk kamu semua mudah-mudahan tetap semangat karena kamu sekarang sudah di kelas 9. Ya, sudah di kelas 9. Perasaan dengan kamu bertemu hanya beberapa semester, tapi berharap mudah-mudahan nanti di kelas 9 kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, salam sehat, dan tentunya kita dalam ridho dan keberkahan Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Kita sudah bahas mengenai jual beli. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam jual beli, ya. Ada macam-macam jual beli, ya. Mudah-mudahan kalaupun sudah dibahas ini mengingat kembali. Ada istilah macam-macam jual beli. Pertama ada bai'un muqayyadah. Saya ulang lagi, bai'un muqayyadah. Bai'un muqayyadah itu artinya jual beli dengan melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda, ya. Jadi dua barang yang berbeda, misalnya yang satu punya kelapa, yang satu gula merah, maka ditukar karena yang punya gula merah butuh kelapa, yang yang punya kelapa butuh gula merah, maka itu disebut bai'un muqayyadah, atau dalam istilah ekonomi disebut namanya barter, tukar menukar barang yang berbeda, ya, karena kebutuhan yang sama. Nah, namun demikian barter ini sulit dilakukan, ya, untuk situasi zaman sekarang. Tentunya perlu alat tukar yang disebut namanya mata uang, ya. Kemudian yang kedua ada bai'us syarofah. Apa bai'us syarofah? Artinya jual beli dengan melakukan pertukaran antara harga dengan harga. Misalnya pergantian antara emas dengan perak, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar. Nah, itu namanya bai'us syarofah. Jadi kalau jual beli uang, penukaran uang di di money changer, nah gitu, ya, kita beli rupiah kita tukar dengan dolar, atau kita tukar dengan rial, atau kita tukar dengan yen, dia masuk kategori bai'us syarofah dalam fikih. Kemudian yang ketiga ada yang disebut namanya bai'us salam. Apa bai'us salam? Artinya jual beli barang dengan harga yang disepakati, tetapi dengan cara meminjamkan. Jadi jual beli barang dengan harga yang disepakati dengan cara meminjamkan. Atau jelasnya membeli barang dengan cara menangguhkan pembayaran. Misalnya beli rumah secara kredit, beli motor secara kredit. Nah, itu namanya bai'us salam. Jadi harganya sudah disepakati, tapi kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan cara kredit. Yang keempat ada disebut namanya bai'u mutlak. Apa bai'u mutlak itu? Jual beli yang dilakukan dengan penggantian, ya, jual beli dilakukan dengan penggantian antara barang dengan harga yang dibayar tunai. Contohnya membeli rumah dengan harga 50 juta, beli tanah dengan cek misalnya. Nah, itu namanya bai'ul mutlak. Ya, mutlak jual beli yang seperti transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita tidak lepas dari transaksi. Musim panas begini kita rasanya haus, pengen minum es, kita beli es, maka itu termasuk bai'ul mutlak. Malam perut lapar, kita beli ketoprak, beli sate padang, beli misalnya beli ayam penyet, beli nasi uduk, ya,
dengan lele umpama. Nah, itu namanya bai'ul mutlak. Ya. Jadi jual beli itu ada 4 macam. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang jual beli yang terlarang selanjutnya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita lanjutkan, kita pahami. Nah, jual beli yang terlarang ada dalam fikih. Jual beli terlarang, dasar transaksi jual beli itu kan kita sudah bahas, hukumnya jual beli itu boleh, tapi bisa menjadi dilarang dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, adapun jual beli yang dilarang yaitu jual beli ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu penjual ataupun pembeli. Misalnya jual beli dilarang itu misalnya ada jual beli secara goror istilahnya. Artinya jual beli barang yang di dalam dalam transaksinya ada unsur ketidakjelasan atau dikhawatirkan ada unsur penipuan. Misalnya jual beli ternak yang masih dalam kandungan, atau menjual beli buah yang masih pentil, itu kan jual beli goror namanya. Nah, itu jual beli yang terlarang ya. Kemudian jual beli dengan cara sistem ijon. Sistem ijon itu apa? Jual beli hasil pertanian tapi belinya sebelum dipanen atau belum layak panen, padinya masih hijau, belum ada isinya, sudah dibayar. Nah, itu ijon namanya. Atau membeli buah duren, durennya masih berkembang. Nah, itu sistem ijon dan itu dilarang oleh Allah. Bahkan Nabi bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'a simari hatta yabdua solahuma. Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah melarang menjual buah-buahan sehingga nyata patut ya, pantas dipetik. Jadi kalau mau jual beli supaya tidak terlarang dan tidak haram, ya buahnya sudah pantas dipetik, sudah tua, kalaupun belum menguning dan sudah jelas hasilnya gitu ya. Kemudian jual beli barang yang bukan milik atau dimilikinya. Jadi jual motor orang ya, jual sepeda orang, bukan hak dia, dijual tanpa sepengetahuan, itu terlarang ya. Termasuk jual beli yang dilarang misalnya, atau belum memiliki barang itu secara penuh gitu. Dia membeli barang dengan sistem bai'us salam secara kreditnya masih panjang, misalnya kredit perjanjian 12 bulan baru terbayar 6 bulan, kemudian dia jual. Nah, itu terlarang, makruh bahkan. Kenapa? Haknya belum penuh menjadi hak miliknya, karena sebagian masih tertangguhkan karena belum lunas pembayarannya. Nah, itu nggak boleh ya, terlarang ya. An Hakim ibni Hizami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi anna istaraituhu takbidahu. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menjual barang yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima atau menguasai barang tersebut, kata Rasulullah. Keempat, jual beli yang diharamkan. Nah, ini mutlak haramnya. Apa jual beli yang diharamkan? Ya pasti menjual beli barang-barang yang diharamkan, baik bentuknya, jenisnya, maupun kegunaannya. Mana contohnya barang-barang haram? Jual beli khomar. Wah, khomar itu minuman keras, lapak minuman keras, banyak peminatnya, yang beli anak-anak ABG dari mana-mana, haram hukumnya. Kalau itu dipakai pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, naudzubillah min dzalik, jadi darah jadi daging diberikan kepada anak istri, nah sudah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau jual beli ganja. Ada orang nih pengen dapat untung gede ya, tapi kerjaannya nggak capek, peminatnya banyak, jual beli ganja. Nah, itu haram. Ingat, jangan saya mah tidak menggunakan, hanya menjual. Iya, walaupun tidak menggunakan tapi menyebabkan mudarat kepada orang lain, haram. Menjual babi atau menjual darah atau sebagainya lah, pokoknya itu diharamkan oleh Allah ya, termasuk kategori jual beli yang diharamkan oleh Allah. Jadi jual beli ada yang terlarang, ada yang makruh, ada yang diharamkan oleh Allah. Kemudian jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang oleh agama. Sah sih transaksi jual belinya, tapi agama melarang. Mana jual beli
dengan harga lebih mahal dari harga umum di pasaran. Orang-orang jual 1.000, jual 2.000, jual 3.000. Laku sih, tapi dilarang sama agama. Jangan mengambil keuntungan terlalu besar ya. Kemudian membeli barang yang masih ditawar orang lain masih nawar, kita selak, kita banting harganya atau kita naikkan harganya sehingga si penjual beralih kepada kita. Nah, itu hukumnya terlarang ya, masih dalam tawaran orang lain. Kemudian jual beli dengan cara apa? Menghalang-halangi sehingga memungkinkan para penjual beli mengetahui harga umum di pasaran. Jadi kita cegat barang dagangan dari desa supaya sampai ke pasar. Kita cegat di jalanan, kita beli karena petani di kampung tidak tahu harga, maka dibayar sama kita dengan harga semurah-murahnya, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu nggak boleh ya, dilarang. Kemudian jual beli dengan cara menimbun barang. Wah, orang masyarakat sedang banyak membutuhkan, kita beli karena punya modal banyak, tapi kita tidak keluarkan, kita tahan sampai dengan harga tertentu sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, itu tujuannya untuk menimbun. Bahkan dalam bukan hanya hukum agama, hukum negara juga kita tidak dibolehkan untuk melakukan penimbunan barang ya. Walaupun untungnya bisa jadi sangatlah besar, tapi dari sisi kemanusiaan, sisi kebutuhan dan keekonomian itu tidak sepantasnya dilakukan oleh setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jual beli dengan cara mengecoh, misalnya melakukan penipuan ya. Banyak sekali orang jual beli ya, katanya misalnya beli buah 1 kilo, tas ditimbang tidak ada 1 kilo, itu dilarang. Atau di atasnya buahnya bagus, di bawahnya buah-buah busuk. Atau membeli pisang sele tapi ditutupin sama koran ya, sehingga tebal. Nyatanya tidak demikian adanya. Nah, itu jual beli yang mengecoh namanya ya. Nah, itu semua dilarang oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa pahami ya dari macam-macam jual beli. Naudzubillah min dzalik, sampai kita kalau jadi pedagang melakukan hal-hal yang seperti itu. Sampai berjumpa anak-anakku sekalian, siswa dan siswi. Tentunya mudah-mudahan tetap semangat, belajarlah terus, sebab dengan ilmu belajar jadi mudah, dengan seni belajar kita hidup kita jadi indah. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.